Lu pernah gak sih ngerasa dunia lagi kacau banget, berita aneh muncul tiap hari? Orang saling serang di kolom komentar, tapi di tengah itu ada yang bawa kalimat manis. Tuhan adalah cinta, kedengarannya indah, hangat, kayak pelukan waktu lu lagi capek. Tapi gimana kalau kalimat itu dipelintir buat membenarkan sesuatu yang gelap banget? Hari ini kita bahas satu sekte kontroversial dalam sejarah modern, Children of God. Dikenal juga sebagai The Family International. Ini bukan cuma cerita sekte biasa. Ini cerita tentang manipulasi, tentang anak-anak, dan bagaimana cinta jadi senjata. Banyak orang masuk ke sini bukan karena jahat, tapi karena lagi rapuh dan cari arah. Mereka lagi cari arti hidup, kayak orang tenggelam yang pegang apa aja buat selamat. Tapi kadang, pelampung itu ternyata batu. Oke, kita mulai dari awal. Semua ini dimulai di Amerika Serikat tahun 1968 di kota Huntington Beach, California. Seorang pendeta bernama David Brandberg mendirikan kelompok kecil. Awalnya sederhana, dia sering khotbah ke kaum hippies. Anak muda yang lagi muak sama perang Vietnam, muak sama diskriminasi rasial, muak sama sistem. David khotbah di sebuah warung kopi bernama Light Club. Bayangin nongkrong santai. Ngopi, ngobrol soal Tuhan, kedengarannya harmless. Awalnya memang begitu. Dia bicara soal keselamatan jiwa, soal dosa, soal kiamat yang katanya akan segera datang. Dia bilang dunia bakal dikuasai antikristus selama 70 tahun. Akan ada pemerintahan global. Dan cuma mereka yang ikut ajarannya yang akan selamat ketika orang lagi takut, ketika dunia lagi kacau. Kalimat kayak gitu gampang banget dipercaya, karena ketakutan bikin orang mencari kepastian. David mulai memanggil dunia luar dengan istilah the system. Menurut dia, pemerintah, media, institusi, semua itu alat setan. Hukum manusia katanya sudah tidak penting, yang penting cuma hukum Tuhan versi dia. Dan dia mengklaim dirinya nabi akhir zaman. Coba lo pikir, kalau ada orang bilang semua orang salah kecuali dia, itu red flag gede banget. Tapi dalam 2 tahun, kelompok ini berkembang pesat. Jumlah anggotanya dikabarkan lebih dari 25.000 orang. Dan yang bikin merinding, 15.000 diantaranya adalah anak-anak. Anak-anak, bayangin. Itu bukan cuma angka, itu masa depan. Children of God menyebar ke 15 negara. Italia, Jepang, Filipina, Thailand, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia, semakin besar kelompoknya, semakin aneh ajarannya. David mengajarkan satu konsep, Tuhan adalah cinta, sampai sini masih terdengar normal. Tapi dia menambahkan satu hal, cinta sama dengan seks. Menurut dia, hubungan intim adalah karunia Tuhan. Bisa dilakukan kapan saja, dengan siapa saja, tanpa batas usia, tanpa batas keluarga, dan itu dianggap ibadah. Gue tahu ini berat didengar, tapi ini fakta yang tercatat dari banyak kesaksian korban. Anak-anak dalam kelompok ini didorong melakukan hal dewasa. Bahkan diajarkan membayangkan hubungan intim sebagai bentuk kedekatan spiritual. David juga menganggap anak secara alami ingin tahu hal dewasa. Jadi menurut dia itu sah, logikanya diputar. Seolah-olah pembenaran moral, padahal jelas itu eksploitasi. Ini kayak orang bilang api itu hangat, lalu menyuruh anak kecil main di dalamnya, dan bilang itu demi pertumbuhan. Tahun 1976, dia memperkenalkan metode bernama flirty fishing. Anggota perempuan diminta menggoda calon anggota lewat hubungan intim sebagai cara rekrutmen. Cinta dijadikan alat marketing, dan itu dilakukan secara sistematis. Kelompok ini juga memproduksi komik internal. Isinya penuh simbol religius digabung dengan konten dewasa. David bahkan meramalkan Yesus akan kembali tahun 1993 dan kiamat akan terjadi. Tahun itu datang, tidak ada kiamat, ramalan gagal. Dan di saat yang sama, laporan pelecehan mulai bermunculan. Mantan anggota bersuara, orang tua melapor. Organisasi bernama Free Koge dibentuk. Salah satu korban, Verity Carter, bersaksi mengalami pelecehan sejak usia 4 tahun. Ayahnya kemudian dihukum pada tahun 2018. 4 dakwaan pelecehan seksual. Ini bukan gosip, ini kasus hukum nyata. Banyak orang mengira ini cuma terjadi di barat, tapi tidak. Children of God pernah berkembang diam-diam di Indonesia, di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Makassar, tanggal 12 Maret tahun 1984. Jaksa Agung Ismail Saleh mengeluarkan keputusan pelarangan resmi. Segala bentuk kegiatan dan materi Children of God dilarang. Ancaman hukum kurungan dan denda diberlakukan. Menteri Agama saat itu, Munawir Syadzali, menyebut ajaran ini mencemarkan agama dan mengganggu stabilitas nasional. Artinya negara melihat ini bukan sekadar beda tafsir, tapi ancaman sosial serius.
Karena tekanan besar, nama Children of God diubah menjadi The Family of Love, lalu The Family, dan akhirnya The Family International. David meninggal tahun 1994, usianya 75 tahun. Setelah itu kepemimpinan diambil alih istrinya Karen Zerby. Kelompok ini masih ada sampai sekarang. Mereka mengklaim punya program sosial. Beberapa figur publik pernah terhubung dengan kelompok ini, keluarga Joaquin Phoenix, keluarga Rose McGowan, Jeremy Spencer dari band Fleetwood Mac. Banyak yang kemudian keluar dan mengkritik keras pengalaman mereka. Kalau kita lihat dari luar, kita gampang bilang, kok bisa sih orang masuk kelompok kayak gini? Tapi coba bayangin, lu lagi sendirian, dan lu merasa bener-bener lagi kehilangan arah di hidup lu, tiba-tiba ada komunitas yang bilang mereka keluarga lu. Mereka kasih tempat tinggal, kasih rasa memiliki, kasih jawaban sederhana untuk masalah rumit. Dan percaya deh, perasaan itu bener-bener powerful banget. Masalahnya, ketika jawaban sederhana dipakai untuk membenarkan hal yang merusak, justru di titik itulah bahaya yang sebenarnya mulai muncul. Sekte seperti ini jarang datang dengan wajah seram, karena kenyataannya mereka seringkali datang dengan senyum manis, dengan kata cinta, dengan janji surga. Dari awal sampai akhir, cerita Children of God ngajarin satu hal penting, bahwa kebaikan tanpa batas tetap butuh batas. Cinta tanpa tanggung jawab bisa berubah jadi manipulasi. Dan iman tanpa nalar bisa jadi alat kontrol. Ya, kita hidup di era digital. Informasi ada di mana-mana. Tapi justru itu, kita harus lebih kritis. Kalau ada kelompok yang bilang cuma mereka yang benar. Kalau ada pemimpin yang minta lu taat tanpa bertanya, berhenti sejenak dan coba pikirkan kembali. Karena sejarah sudah berkali-kali menunjukkan, blind loyalty itu mahal harganya. Bukan cuma uang, tapi masa depan. Dan kadang nyawa. Children of God adalah pengingat bahwa tidak semua yang berbicara tentang cinta benar-benar membawa cinta. Kadang yang paling berbahaya bukan kebencian yang terang-terangan, tapi cinta yang dipelintir jadi pembenaran. Dan itu jauh lebih mengerikan.